Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan yang baik, penuh semangat, dan tetap rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Saudaraku, pernahkah Anda merasa sukacita hilang tiba-tiba saat badai kehidupan menerpa diri kita? Saat persoalan dan tekanan datang bertubi-tubi, seolah-olah kita tidak menemukan suatu jawaban untuk mengatasi semua persoalan itu. Seringkali kita ini menyangka bahwa sukacita itu bergantung pada keadaan yang ada di dalam diri kita. Padahal ada suatu kebahagiaan yang jauh lebih dalam lagi. Mari kita temukan rahasia sukacita yang tidak tergoncangkan. Sebuah kekuatan batin yang meluap meski di tengah kesulitan sekalipun. Karena pada dasarnya, sukacita itu adalah kasih Tuhan yang abadi. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Rahasia Sukacita yang tak tergoncangkan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk dapat bersekutu hari ini. Saat ini kami membuka hati untuk merenungkan firman-Mu tentang sukacita yang sungguh tidak tergoncangkan. Dunia mungkin menawarkan suatu kesenangan yang sifatnya sementara, namun kami rindu untuk menemukan sukacita yang sejati yang bersumber hanya dari Engkau saja. Kiranya Roh Kudus menuntun pikiran kami agar dapat memahami rahasia hidup yang penuh damai sejahtera apapun situasinya yang sedang melanda dalam hidup kami. Biarlah firman ini menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita semua pasti pernah merasa oleng, merasa hidup kita sedang tergoncang. Saat hidup kita penuh dengan persoalan yang datang bertubi-tubi, seperti badai yang sedang melanda kita. Semua itu datang tanpa kita rencanakan, bahkan tanpa permisi, sehingga kita sebenarnya tidak siap menghadapi beratnya tekanan hidup. Rasanya sulit untuk kita menjadi tetap tenang, apalagi kita dapat tersenyum. Saat realita kehidupan tidak berjalan sesuai apa yang kita harapkan, kita ini cenderung mudah berkeluh kesah. Namun tahukah Anda bahwa ada suatu sukacita yang tidak tergantung dari situasi yang melingkupi hidup kita? Itulah sukacita yang tidak tergoncangkan. Melalui renungan ini kita akan diajak untuk menggali suatu rahasia tentang ketenangan batin kita yang sesungguhnya, yaitu bahwa kita ini perlu bersandar sepenuhnya pada kesetiaan Tuhan. Dunia mungkin dapat berubah setiap saat dan manusia itu seringkali mengecewakan hati kita. Namun janji-janji dari Tuhan itu adalah suatu jangkar kekuatan yang kokoh yang dapat menstabilkan bahtera kehidupan kita saat samudera kehidupan sedang bergejolak dengan hebat. Kesetiaan dari Tuhan itu tidak pernah gagal dan tidak pernah terlambat, bahkan di saat kita merasa sedang paling lemah sekalipun. Mari kita buka hati dan izinkan firman Tuhan untuk memulihkan semangat Anda yang mungkin sedang mulai padam. Mari kita baca kitab Mazmur 100 ayat 4 dan ayat 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian.
Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudaraku, mungkin Anda dalam menjalani hidup itu merasa bahwa sukacita Anda itu sangat tergantung pada keadaan hati Anda atau keadaan di sekitar Anda. Saat saldo bank kita jumlahnya mencukupi, saat tubuh kita sedang sehat walafiat, dan hubungan keluarga yang terasa begitu manis, kita merasa bersukacita dalam menjalani hidup ini. Namun saat badai kehidupan datang menekan kita, mungkin itu berupa masalah finansial, mungkin itu tentang kesehatan yang kita tiba-tiba menurun, atau tentang kekecewaan yang tiba-tiba melanda kita, maka sukacita itu seolah-olah menguap begitu saja. Masalahnya adalah kita ini seringkali membangun suatu rumah sukacita kita di atas dasar pasir keadaan yang sebenarnya mudah berubah. Jika fondasinya saja sudah rapuh, maka bangunannya pasti akan goyang saat diterjang badai yang hebat. Disinilah Mazmur pasal 100 ayat 4 dan ayat 5 hadir sebagai sesuatu yang dapat menguatkan, yang memberi kekuatan pada jiwa kita. Mari kita bedah bersama rahasia untuk menemukan sukacita yang tidak bisa digoncangkan oleh situasi apapun. Yang pertama, pintu gerbang. Ini adalah suatu pilihan untuk kita bersyukur. Frasa yang berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bayangkan Anda sedang berdiri di sebuah pintu gerbang istana yang megah. Pemazmur mengatakan bahwa kunci atau tiket untuk masuk, untuk dapat mengalami suatu hadirat Tuhan, itu adalah ucapan syukur. Banyak orang menunggu keadaan membaik dulu, baru dia bisa bersyukur. Namun rahasia sukacita yang sungguh tidak tergoncangkan itu justru malah sebaliknya. Yaitu kita bersyukur sebelum keadaan membaik sekalipun. Mengapa demikian, saudaraku? Karena ucapan syukur itu mengubah lensa mata kita, mengubah cara pandang kita. Saat kita bersyukur, maka fokus kita akan mulai bergeser dari apa yang sedang kita miliki atau dari masalah yang sedang kita hadapi. Pandangan kita menjadi bergeser pada apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ucapan syukur itu bukan sekedar formalitas di bidang agama. Itu adalah pernyataan iman yang sesungguhnya. Saat Anda memasuki hadirat Tuhan dengan mengucap syukur, Anda itu sedang berkata, Tuhan, meski duniaku saat ini sedang kacau balau, aku tetap memilih untuk mengingat kebaikan-Mu. Inilah langkah pertama untuk menuju suatu kedamaian batin yang sesungguhnya, untuk menuju sukacita yang tak tergoyahkan. Sukacita tidak datang kepada mereka yang memiliki segalanya, yang kondisinya sedang baik-baik saja, melainkan mereka yang selalu bersyukur di atas segalanya yang ada, baik saat berada dalam kondisi berkelimpahan maupun saat banyak masalah sekalipun, mereka tetap bisa bersukacita karena sandarannya adalah pada kebenaran Tuhan. Yang kedua, pelatarannya. Ini berbicara tentang kekuatan dalam pujian. Frasa yang berkata,
ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Setelah melewati gerbang, kita masuk ke dalam pelataran. Di sini aktivitasnya mulai meningkat. Dari sekedar bersyukur menjadi puji-pujian, menjadi memuji. Ada perbedaan yang tipis namun sungguh sangat krusial di dalam hal ini. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Tetapi kita memuji atas siapa sesungguhnya Tuhan itu. Pujian adalah suatu senjata di bidang spiritual. Saat kita memuji nama Tuhan, kita ini sedang memperbesar Tuhan. Secara otomatis memperkecil masalah kita. Masalah yang tadinya terlihat seperti raksasa yang menakutkan. Tiba-tiba ketika kita memuji-muji Tuhan, masalah itu terlihat mengecil ketika kita mengalihkan pandangan kita dengan cara pandangnya Tuhan. Sukacita yang tidak tergoncangkan itu ditemukan saat kita berhenti menatap badai kehidupan kita. Fokus kita terus terfokus pada masalah kita. Maka kita mulai mengalihkan pandangan kita. Kita mulai fokus pada Tuhan, Sang Pencipta kehidupan, Sang Pengendali seluruh kehidupan ini, termasuk yang menguasai badai kehidupan kita. Semua dalam kendali Tuhan. Pujian itu menjaga hati kita untuk tetap lembut, lemah lembut, dan senantiasa terbuka terhadap bisikan suara Roh Kudus yang menenangkan batin kita. Bahkan di tengah kebisingan informasi hiruk pikuk dunia yang seringkali membawa kecemasan, suara Roh Kudus itu menenangkan batin kita. Yang ketiga, fondasi pertama, ini tentang keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Frasa yang berkata, sebab Tuhan itu baik. Inilah inti dari seluruh renungan ini. Mengapa kita bisa bersuka cita saat semuanya terasa begitu menekan, seolah-olah hidup kita ini sedang kacau balau. Tetapi kita bisa bersuka cita karena sifat dasar Tuhan itu sungguh tidak berubah, yaitu Dia baik. Seringkali kita menghakimi kebaikan Tuhan berdasarkan keadaan kita. Jika hidup kita sedang berjalan dengan lancar, kita berkata, Tuhan itu baik. Tetapi jika hidup kita sedang sulit, kita mulai mempertanyakan kebaikannya Tuhan. Kita mulai bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Namun Alkitab menegaskan bahwa kebaikan Tuhan itu adalah atribut tetapnya Tuhan, apapun kondisinya, bukan karena variabel yang sedang bergantung pada situasi kita yang berubah-ubah. Memahami bahwa Tuhan itu baik, itu akan memberikan kita suatu ketenangan bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara dapat baca dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ketenangan batin itu muncul saat kita berhenti mencoba mengontrol masa depan kita dan kita mau mulai mempercayai pribadi Tuhan yang memegang masa depan kita. Yang keempat, fondasi kedua, ini berbicara tentang kasih setia yang kekal. Frasa yang berkata, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan adalah hesed. Ini bukan sekedar perasaan cinta biasa,
melainkan suatu kasih yang berdasarkan pada perjanjian. Ini adalah jenis kasih yang tidak akan menyerah, yang tidak akan melepaskan, dan yang tidak akan habis. Dunia menawarkan kasih yang bersyarat. Dunia berkata, "Aku akan mengasihimu jika kamu sukses, jika kamu cantik, jika kamu itu berguna bagiku." Itu kata dunia. Namun Tuhan menawarkan kasih yang tanpa syarat. Sukacita kita itu tidak menjadi yang tergoncangkan ketika kita menyadari bahwa nilai diri dan keamanan kita tidak bergantung pada performanya kita, tidak bergantung pada usahanya kita, melainkan pada kasih Tuhan yang kekal. Bahkan saat kita mengalami kegagalan, saat kita merasa tidak layak, saat kasih setianya Tuhan itu seolah-olah menjauh dari kita, tetapi sebenarnya kasih setia Tuhan itu tetap berdiri teguh dalam hidup kita. Mengetahui bahwa Anda itu dicintai secara sempurna oleh Allah yang Maha Pencipta, yang menciptakan seluruh alam raya ini, itu adalah sumber kedamaian yang melampaui segala akal manusia. Yang kelima, fondasi yang ketiga, ini tentang kesetiaan turun-temurun. Frasa yang berkata, "Dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Tuhan tidak hanya setia kepada Anda hari ini. Dia adalah Tuhan yang memegang sejarah kehidupan dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia yang telah setia selama ribuan tahun, dan dia tidak akan menghilangkan kesetiaannya itu. Kesetiaan Tuhan itu tetap ada. Tuhan itu tetap setia kepada anak cucu Anda nantinya. Kesetiaan Tuhan yang turun-temurun itu berarti bahwa rekam jejak Tuhan itu sudah teruji oleh waktu. Jika Tuhan sanggup membelah laut Teberau untuk bangsa Israel, jika dia sanggup menyertai Daud di lembah kekelaman sekalipun, maka Tuhan yang sama itu juga sanggup menyertai Anda untuk dapat melewati setiap tantangan, setiap persoalan di tahun ini juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan adalah suatu jaminan bahwa Dia, Tuhan itu, tidak akan meninggalkan pekerjaan tangannya di tengah jalan. Dia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup Anda akan menyelesaikannya. Kepercayaan pada janji ini menciptakan suatu stabilitas emosional yang sungguh luar biasa. Anda tidak perlu cemas tentang hari esok, karena Tuhan sudah ada di hari yang esok itu. Tuhan ada di sana. Jadi bagaimana kita dapat menerapkan Mazmur pasal 100 ayat 4 sampai ayat 5 ini dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini yang penuh kesibukan, penuh hiruk-pikuk. Yang pertama, awali hari dengan pintu gerbang. Sebelum memeriksa ponsel atau sebelum membaca berita yang seringkali mencemaskan hati kita, sebutkan 3 hal yang Anda syukuri pagi ini. Jadikan itu kunci untuk Anda membuka hari ini dengan mengucap syukur. Yang kedua, ubah keluhan menjadi pujian. Saat Anda tergoda untuk mengeluh tentang pekerjaan,
atau bahkan tentang kemacetan lalu lintas sekalipun, cobalah untuk dapat memuji satu sifat Tuhan. Misalnya, saudara berkata, "Tuhan, Engkau adalah penyediaku yang setia," sambil Anda menyetir di tengah kemacetan. Yang ketiga, berpegang pada janji Tuhan saat goyah. Saat keraguan datang, ucapkan dengan suara yang nyaring, "Tuhan, Engkau itu baik, kasih setiamu itu kekal, dan Engkau setia padaku." Saudaraku, sukacita yang tidak tergoncangkan itu bukanlah absennya masalah dari hidup kita, melainkan suatu kehadiran Tuhan yang dirasakan secara nyata, yang memberi kita suatu kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita. Ini bukan berarti bahwa kita ini tidak akan pernah sedih atau tidak akan pernah merasa kecewa, tetapi berarti di balik kesedihan itu, di balik kekecewaan itu, ada suatu dasar yang kokoh yang membuat kita tidak akan hancur hati. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah terlambat, dan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dalam pelukan kesetiaan Tuhan inilah kita akan menemukan suatu ketenangan hidup yang sesungguhnya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sesuai kebenaran firman-Mu dalam renungan hari ini, kami melangkah masuk ke pelataran-Mu dengan puji-pujian, sebab Engkau adalah sumber sukacita kami yang sejati. Di tengah dunia yang seringkali berubah dan penuh dengan ketidakpastian, kami bersyukur karena kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena ketenangan kami tidak bergantung pada keadaan yang ada, melainkan bergantung pada janji-Mu bahwa kesetiaan-Mu tidak akan pernah gagal dan tetap turun-temurun dalam kehidupan ini. Ajari kami untuk selalu merasa tenang dan merasa aman dalam kebaikan-Mu. Biarlah rahasia sukacita kami hari ini adalah menyadari bahwa tangan-Mu yang setia memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkati setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan Engkau yang akan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami suatu mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan juga penyelesaian setiap persoalan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun kita dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.